Laila, Majnun. Aku selalu bertanya-tanya ada apa di balik kisah ini. Tampaknya bukan kisah cinta biasa. Dua insan yang dimabuk asmara ini seperti tidak realistis. Adakah seseorang yang jatuh cinta hingga gila seperti Kais ini? Dikatakan di kisah ini, Kais bin Al-Mulawah bukanlah tokoh fiktif. Ia memang benar-benar hidup pada masa Daulah Amaliyah, Bani Umayyah. Kais diperkirakan meninggal sekitar tahun 65 atau 68 Hijriah. Sepertinya memang ada sesuatu yang tersirat yang ingin disampaikan dari kisah ini. Kais adalah seorang pemuda, anak keturunan raja dari kabilah Bani Amir yang dipimpin oleh Syekh Omri. Anak semata wayangnya ini merupakan seorang anak muda yang rupawan. Kehadirannya sangat dinanti orang tuanya dengan harapan menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga. Ia akan tumbuh menjadi putra kebanggaan. Sampai datang suatu masa Kais bertemu dan jatuh cinta dengan Laila, anak keturunan Bani Hatibiyah. Sayangnya kisah cinta keduanya terhalang oleh adat dan larangan orang tua Laila. Kais terpesona pada kecantikan Laila dan hatinya sudah terpatri oleh Laila. Pesona Laila telah membuat Kais lupa akan dunianya sendiri. Baginya hanya Laila, Laila, dan Laila. Majnun Bani Amir ditanya, "Apa yang menyebabkanmu mencintai Laila?" Majnun menjawab, "Ketika aku mulai masuk masa mudaku dan menginjak masa remaja, aku lepas dari ekor masa kanak-kanak. Aku menatap dekat para gadis muda, dan aku menyeru mereka, sehingga mereka tunggang langgang. Aku guncang ikatan mereka, namun mereka tidak melawan. Tiba-tiba, tali-tali gadis dari Bani Udrah mengikatku. Cintanya membuatku lupa, dan rindunya menggairahkanku. Aku hanya melihat Laila sekejap di Bukit Mina saat ia melemparkan kerikil jamrah. Saat ia melempar, tersingkaplah bajunya. Terlihat ujung jemarinya dengan kuku-kuku bercat. Ketahuilah, Ummu Malik, kemana engkau pergi? Arahku adalah mengikuti angin yang berhembus. Karena Laila, aku terjaga hingga pagi, seperti melihat subuh dengan ketidakberdayaan, menggapai bintang yang tenggelam di barat." Laila ditanya, "Apakah cintamu pada Majnun lebih besar daripada cintanya padamu?" Laila menjawab, "Justru cintaku padanya yang lebih besar." Laila ditanya, "Bagaimana bisa?" Laila menjawab, "Karena cintanya padaku terkenal, sedangkan cintaku padanya tersembunyi." Al-Ashma'i berkata, "Majnun dari Bani Amir bukanlah orang gila. Hanya saja di dalam dirinya terdapat kedunguan seperti yang dialami Abu Hayyah An-Namiri." Majnun seorang penyair besar yang salah satu syairnya berbunyi, "Duha yang membuatku menangis, tertawa, mati dan hidup. Duha yang perkaranya adalah perintah. Engkau tinggalkan aku mendengki kengerian, saat melihat dua orang saling mengasihi tidak gelisah pada ketakutan. Wahai rasa cinta yang menambahkan aku, Gelora setiap malam, wahai kekasih yang menenteramkan. janjimu berjumpa di hari kebangkitan.
wahai pengabai Laila. Engkau telah menjedaku dengan jarak, dan menambahkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pengabai. Aku tertegun pada sikap waktu terhadapku, dan terhadap Laila. Setelah semua yang terjadi di antara kami, waktu tenang begitu saja. Ia lantunkan syair cinta di sepanjang pembaraan yang tak berkesudahan. Karena ulahnya ini, ia sering dipanggil orang-orang dengan majnun atau gila. Anak-anak kecil melemparinya dengan batu dan mengejeknya di sepanjang jalan. Kais pun memilih untuk mengasingkan diri di hutan belantara. Meninggalkan kemewahan dan kemegahan istana, menanggalkan semuanya. Ia meratapi kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan dengan Laila. Ah, tragis. Sungguh tragis kisah cinta keduanya. Karena perjodohan, Laila akhirnya menikah dengan Ibnu Salam, lelaki pilihan ayahnya. Seseorang yang sama sekali tidak ia cintai. Laila terpenjara dalam istana dan kedukaannya telah membunuhnya secara perlahan. Ibnu Salam juga demikian. Meski berhasil menikahi Laila, nyatanya wanita yang ia cintai hatinya telah dipenuhi dengan cinta yang lain. Keduanya sama-sama menderita. Singkat cerita, Ibnu Salam akhirnya meninggal dunia. Laila pun sendiri. Ia berpikir, inilah kesempatan untuk bertemu kembali dengan Kais, pujaan hatinya. Ia merencanakan pertemuan dengan Kais dibantu oleh orang kepercayaan Laila bernama Zaid. Zaid langsung menemui Kais di tengah hutan, di sebuah gua yang dijaga oleh binatang-binatang buas yang sudah menjadi sahabat Kais. Mereka pun pergi menuju istana tempat Laila. Pertemuan sudah diatur di taman. Namun, pertemuan keduanya justru menorehkan luka mendalam di hati Laila. Pertemuan yang dinanti-nanti sekian lama, cinta yang telah mengakar kuat dipendam, justru memunculkan sesuatu yang tak diinginkan. Entah apa yang dilakukan keduanya. Intinya kata-kata Kais bagaikan pedang yang menghujam hati Laila. Ia meninggal dunia karena tak punya harapan lagi. Semua orang berduka di seluruh istana. Laila telah tiada. Zaid buru-buru mengabari Kais yang berada di tengah hutan. Menyampaikan berita duka dengan wajah yang diselimuti awan hitam. Kais membaca hal itu. Ada apakah gerangan? Akhirnya Zaid menyampaikan kabar itu. Kais tak kuasa mendengarnya sampai-sampai ia pingsan. Kais dilanda kedukaan yang mendalam. Kekasihnya telah tiada. Ia menangis terseduh-seduh di atas pusara Laila. Sampai akhirnya jiwanya menyatu dengan Laila, menyusul cinta sejatinya ke alam yang berbeda. Tapi akhir cerita ini ditutup dengan pernyataan Zaid yang membuat penasaran lagi. Zaid bermimpi bahwa sepasang kekasih yang menderita di dunia itu telah mendapatkan kebahagiaan di surga. Zaid lalu terbangun dari mimpinya yang menakjubkan itu. Ia lalu menceritakan mimpinya kepada dunia bagaimana cinta sejati memperoleh balasan dari Tuhan. Wahai, jauhilah godaan dunia. Bagaimanapun dunia hanya sementara, dan kesengsaraan akan berlalu. Kesakitan hati yang berduka akan terobati di surga. Dunia akan datang penuh kemuliaan dan abadi. Adakah pelipur lara yang paling didambakan jiwa manusia, kecuali peristirahatan abadi tujuan kebaikan? Penuhilah cawanmu dengan cinta yang tidak pernah berubah. Penuhi ia dengan cinta abadi.
Cinta yang dimurnikan dengan penderitaan duniawi, sebab kelak akan mendapat berkah cahaya abadi. Belajar dari kisah ini, taruhlah Laila ini sebuah kebaikan dan kita adalah Kais. Seringkali ketika kita melakukan sebuah kebaikan, orang-orang di sekitar kita malah akan merendahkan kita atau menganggap kita bodoh. Tapi lihatlah bagaimana Kais memandang penghinaan itu. Dan melalui kisah Laila dan Majnun ini juga, kita dapat mempelajari tentang bagaimana arti cinta yang tulus dan juga mengetahui bagaimana seseorang dapat berjuang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Jadi ketika Anda merasa yakin dengan kebaikan yang Anda lakukan, seharusnya Anda paham apa yang tidak dipahami oleh orang-orang yang merendahkan Anda. Pada intinya ketika Anda merasa yakin, jangan pernah menghilangkan keyakinan itu hanya karena komentar lingkungan. Karena mereka hanya tahu apa yang mereka lihat. Sementara kita benar-benar tahu apa yang kita lakukan.